Hello everyone, kembali lagi di seri Belajar Saham bersama Edge Invest di Never Stop Learning episode kedua. Nah, di seri ini seperti biasa, teman-teman saya akan menjawab beberapa pertanyaan teman-teman yang ada di kolom komentar di bawah supaya teman-teman bisa belajar lebih banyak lagi seputar saham dan menjadi smart investor. Yuk langsung saja kita mulai. Nah, pertanyaan pertama oleh The Trader Way ya. Unilever dan HMSP masih layak di keep nggak Om? Yuk kita langsung saja lihat. Jadi ini adalah grafik Unilever dan HMSP. Ternyata secara teknikal kedua-dua saham ini terjadi strong downtrend ya. Dimana kita lihat Unilever yang dari 10.000 itu drop sampai 4.000 dan HMSP yang dari 4.000 menjadi 955. Nah teman-teman bisa melihat ya. Kalau dari sisi dividen pun, kalau ada yang investor mau menjadi dividen investing ya di kedua saham ini, kita melihat yield yang didapatkan di Unilever ternyata cuma 4,13%. Dan kalau HMSP ini 7,62%. Lumayan sih, tetapi kalau saya pelajari masih banyak saham lainnya yang memberikan dividen lebih besar dan konsisten dibanding HMSP. Nah, sekarang kita melihat ya, kalau ditanya apakah masih layak untuk di hold, kita pelajari dulu fundamentalnya. Nah teman-teman kita bisa melihat ya Unilever dari performance 2019 ke 2021 ini ternyata ada terjadi penurunan. Kalau kita melihat 5,5 triliun drop menjadi 4,4 triliun. Dari HMSP kita melihat dari 10,2 triliun menjadi 5,6 triliun. Ini drop yang sangat signifikan ya. Nah kenapa bisa drop seperti ini? Kalau rokok teman-teman mungkin tahu ya. Rokok ini memang sudah banyak yang ditinggalkan apalagi mulai dari COVID orang-orang mungkin lebih sehat, lebih aware untuk tidak spend money-nya di rokok. Jadi teman-teman bisa melihat drop of omset di HMSP ini cukup fantastis. Nah kalau bagaimana dari Unilever? Teman-teman coba lihat ya, perhatikan yang satu ini. PBV Unilever walaupun sudah di harga 4.000 itu masih di 28 kali. Artinya harga Unilever ini masih sangat premium dibanding masih banyak saham lain-lainnya. Dimana kalau teman-teman bisa menemukan saham-saham yang di bawah 10 dengan fundamental yang baik, itu jauh menjadi lebih menarik dibanding saham Unilever. Nah, jadi kalau teman-teman bertanya apakah masih layak untuk di hold, apalagi kalau teman-teman mau buy ya, saya akan mungkin pertimbangkan untuk cari saham-saham lain yang lebih berprospek dibanding kedua saham ini. Oke, lanjut. Anima Gates. Pertanyaannya adalah, boleh tolong analisa potensi INKP? Nah, teman-teman, kita lihat ya, harga INKP di tahun 2018 itu puncaknya kan sempat di 20.000. Lalu di tahun 2021 sempat rally ke 14.000 ya. Jadi teman-teman bisa melihat dari sisi potensial, kalau harga yang sekarang cuma 7,5, kita bisa melihat potensial profit yang cukup tinggi. Kalau mereka aja naik kembali ke 14.000 ya, itu potensial profitnya bisa sampai 100%. Nah, tapi apakah bisa kembali ke masa kejayaannya? Kita coba perhatikan dari sisi performance mereka ya. Jadi di tahun 2019 ya teman-teman, kita melihat yang sebelum COVID, mereka punya net profit ini 3,4 triliun. Sekarang di tahun 2021 sudah jauh membaik ya, 5,6 triliun. Nah sekarang kalau kita bandingin di tahun 2018 di mana harga mereka sempat 17.000 ya, itu ternyata net profit mereka 7,7 triliun dan operating profit mereka di 10,5. Sedangkan sekarang mereka masih di 8,4 triliun dan net profitnya masih kalah dibanding tahun 2018. Nah ini artinya apa? Jadi kalau memang mau berharap harganya kembali ke belasan ribu untuk dalam waktu dekat ini mungkin tidak. Cuma kalau kita melihat dari trennya ya, di mana setelah COVID mereka pelan-pelan mulai terjadi perbaikan dan memang harga pulp and paper juga mulai naik ya. Jadi ini akan menguntungkan untuk INKP. Sehingga teman-teman kalau mau beli sekarang dan dipakai untuk berinvestasi selama 1 atau 2 tahun, menurut saya masih akan bisa memberikan potensi cuan yang lumayan ya. Kalau tembus harga 10.000 mungkin dalam waktu 2-3 tahun bisa tercapai. Oke, pertanyaan berikutnya dari Teguh Dirin. Tanya KOAG, prospek ke depan MTDL setelah stock split, apakah MTDL masih potensi untuk long term? Tahun 2022 saya mau switching portofolio invest jangka panjang 3-5 tahun. Kira-kira saham apa saja dari sektor yang berbeda kok. Nah, sekarang kalau untuk menjawab ini MTDL apakah masih menarik ya setelah terjadi stock split? Kalau teman-teman perhatikan, net profit MTDL ini terus mencetak yang sangat fantastik ya. Kita bisa melihat naik terus nih ya, mau itu COVID, mau itu tidak COVID, mereka secara konsisten terjadi kenaikan. Bahkan setelah tahun 2021 itu kenaikannya luar biasa ya kalau dibanding di tahun 2019 dari 258 menjadi 351. Jadi kita bisa melihat growth-nya di MTDL ya. Dan operating profit mereka juga naik cukup signifikan. Nah, bagaimana dari sisi equity? Equity mereka juga masih bagus banget ya, mereka masih terus injek dana, berarti mereka masih optimis nih para owner-ownernya untuk melakukan ekspansi di MTDL ini. Dengan seperti ini teman-teman, saya bisa melihat bahwa MTDL ini salah satu perusahaan teknologi yang sangat jelas, growth-nya juga sangat ekstrim ya, naik terus nih. Biasa kan perusahaan-perusahaan itu growth-nya 5% setahun, 10%, sedangkan kalau dari MTDL ini kenaikannya cukup fantastis ya, growth mereka. Jadi kalau untuk
3 sampai 5 tahun lagi dengan rate yang seperti ini, maka MTDL ini bisa masih besar sekali potential gain-nya di capital gain ya. Oke. Nah, sekarang kalau teman-teman lihat dari harganya pada saat video ini dibuat, MTDL itu kan di 715, di mana memang terjadi rally yang luar biasa menyeramkan ya, dari yang cuma 350-an mendadak sudah 715. Nah, mungkin teman-teman bertanya, ini pasti ekstrim sekali. Yes, kalau mau beli sekarang, baru mau beli dengan dana besar, pasti resikonya gede. Tapi kalau teman-teman yang mau nyicil saham ini ya, pelan-pelan nyicil, misalnya setiap bulan ditambah, itu teman-teman mau mulai beli, silahkan. Apalagi nanti kalau mau melakukan lump sum, di saat harga MTDL bisa mencapai di 550 atau di 500, silahkan teman-teman, dan gunakan saham ini sebagai tabungan jangka panjang 3-5 tahun ya, karena performance perusahaan ini masih sangat fantastis dan manajemen perusahaan MTDL ini juga sangat baik. Oke, berikutnya, kok saham BBYB masih layak di hold kah? Saya selalu belakangan ini harganya turun terus gitu. Oke, jadi kita coba lihat ya, BBYB ini mungkin pada saat komen di board itu BBYB turun terus ya, dari 2008 sempat ke 1000 lebih dan sekarang ada rebound. Nah, apakah saham ini menarik? Yes, masih sangat menarik karena BBYB ini salah satu perusahaan yang bersaing head to head bersama Arto ya. Kalau kita tahu Arto ini kan fathernya bank digital, yang dimana orang-orang sudah melihat brandnya kuat, performanya juga jelas. Nah, BBYB ini yang menjadi kontendernya karena mereka ini secara user base jauh lebih besar dibanding Arto. Nah, sekarang ada sentimen apa yang membuat BBYB masih menarik ya? Coba teman-teman lihat. Bank Neocommerce BBYB sebut investor strategis siap serap right issue. Nah, mereka ini awalnya memang mau lakukan right issue lagi di kuartal pertama, tetapi mereka jadwal ulang dan pindah ke kuartal kedua. Jadi strategi BBYB ini seperti apa? Jika teman-teman mau beli, silahkan di harga sekarang. Kalau nanti mau tunggu koreksi lagi di bawah 2000, pelan-pelan beli, boleh-boleh saja. Lalu strateginya kapan nih lakukan exit atau profit taking? Itu tunggu saat selesai right issue. Jadi biasanya setelah right issue ada potensi sih proses right issue mungkin terjadi koreksi pelan-pelan tergantung harga tebusnya berapa. Lalu setelah itu kemungkinan BBYB akan didongkrak naik dan bahkan berpotensi tembus harga all time high mereka. Jadi teman-teman kalau bisa melihat potential profit kan sangat besar. Jadi BBYB ini di keep saja, apalagi nanti kita sudah tahu kalau ada memang investor strategis yang siap serap right issue 5 triliun ini. Oke? Nah, pertanyaan berikutnya dari Bu Lina ya. Kok bisa kasih advice gimana solusinya kalau portofolio kita sudah seperti supermarket dan isinya saham nyangkut semua? Wah, ini gawat sekali ya kalau sampai terjadi situasi seperti ini. Sekarang saya ingin memberikan beberapa insight ya. Jika terjadi situasi porto seperti supermarket, artinya puluhan saham lalu nggak kekontrol dan sangkut semua, yang perlu diperhatikan pertama adalah pahami dulu bahwa situasi teman-teman sekarang sudah terkena FOMO ya. Karena apa? Kalau memiliki saham semuanya begitu banyak, apapun dibeli, dengar orang beli A, mau A, dengar orang cuan di B, beli juga B, akhirnya lama-lama jadi supermarket portofolio. Dan ini teman-teman harus sadari ini dan jangan diulang kembali ya. Jadi nanti berikutnya setiap kali mendengar ada orang bilang saham bagus, itu jangan langsung main beli, dianalisa dulu. Kenapa? Karena nanti teman-teman bisa kembali atau terjebak ke situasi supermarket porto dan semuanya sangkut karena tidak tahu apalagi yang mau dianalisa karena terlalu banyak. Kedua, saham sebelum terjadi rugi yang besar atau floating loss besar, yang ibaratnya orang biasa bilang nyangkut ya, harus segera cut loss ya sebelum terjadi merah-merah yang terlalu dalam dan tidak bisa di cut loss karena sudah floating lossnya terlalu banyak ya. Dan itu sebelum terjadi cut loss dulu supaya teman-teman kerugiannya dibatasi 5%, maksimal 10%. Jadi teman-teman nggak perlu pusing nih atau menghadapi situasi yang seperti ini. Nah, yang ketiga, semua saham yang floating loss itu harus justru semakin dipantau ya, bukan dibiarkan lalu berharap yang salah satu hijau saya mau exit. Kalau dibiarkan seperti itu nanti ada resiko salah satu sahamnya ke 50 lalu terjadi di listing, uangnya habis semua karena saham-saham yang dibeli ini udah nggak dianalisa lagi kan. Bandar-bandar mungkin sudah exit, fundamentalnya sudah jelek atau trader-trader sudah pada leave, tapi kita malah nggak analisa karena takut nih untuk cut loss di saham ini. Makanya jadi sebelum terjadi situasi seperti ini, saya harap teman-teman semua yang menonton ini jangan sampai FOMO ya, beli saham apapun yang didengar mau dibeli, sentimen bagus dikit langsung dibeli tanpa analisa. Lalu kalau misalkan sahamnya sudah mulai jelek, segera melakukan cut loss sebelum terjadi loss terlalu dalam. Nah, sekarang bagaimana atau strategi yang bisa kita lakukan jika sudah terlanjur basah ya ibaratnya.
perhatikan terus-menerus setiap saham yang Anda beli ya di portofolionya, pastikan story-nya tidak berbeda atau bandar masih ada di dalam. Kalau misalkan ternyata bandar-bandar sudah exit dan story dari perusahaan itu berbeda, ya artinya fundamentalnya sudah jadi jelek atau ada terkena masalah dan seterusnya, itu cut loss aja, ngapain dipegang lama-lama. Mending teman-teman putar uang itu di saham yang lebih berprospek daripada koleksi saham yang rugi lagi, ya kan. Nah, jadi teman-teman kalau salah satu strategi juga bisa, misalkan ketemu saham yang masih berprospek ya, artinya bandar masih di dalam, fundamentalnya masih oke, tetapi ada terjadi floating loss, teman-teman pantau secara ekstra ya. Setiap hari dianalisa, jika ada big money masuk, dibeli, lalu pada saat dia rally di exit. Jadi teman-teman pelan-pelan turunkan average price-nya. Lama-lama teman-teman bisa exit. Setidaknya loss-nya tidak terlalu parah. Jadi jangan sampai malah kalau sudah loss ditinggal begitu saja. Oke, nah pertanyaan berikutnya dari Naomi Yang ya. Halo Ko, saya baru mau pertama kali beli saham untuk hold 10 tahun ke atas. Bagaimana cara menentukan saham yang tepat Ko? Oke, untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan langsung saja kasih saham BCA analisanya seperti apa ya. Jadi teman-teman bisa lihat ya, BCA ini adalah saham yang dimana sepanjang tahun dari tahun 2008 ya, itu uptrend terus ya, walaupun beberapa tahun itu pernah koreksi dan seterusnya, tetapi in the long run mereka akan terjadi kenaikan. Jadi kalau teman-teman ingin investasi jangka panjang 5, 10 atau sampai puluhan tahun, BCA ini definitely the right choice ya, karena mereka secara manajemen sehat, juga profesional sekali, dan fundamental mereka ini sangat bagus, dan mereka adalah market leader di bank swasta. Performance-nya terus meningkat. Jadi teman-teman, kalau mereka terus mempertahankan ini saja, harga sahamnya ini akan terus terjadi kenaikan, dan teman-teman bisa gunakan saham BCA ini untuk berinvestasi atau nabung saham. Oke? Nah, pertanyaan berikutnya dari Lucy Vidara ya. Koko, kenapa itu saham Arto, Bank, dan lain-lain operating profit-nya itu minus, tapi sahamnya naik terus, bukannya laporan keuangannya merugi? Oke, untuk menjawab pertanyaan ini ya, kita memang bisa melihat ya, Arto ini sebenarnya yes ada kerugian ya. Bayangin saham yang masih rugi, kok sahamnya bisa dari yang ratusan perak menjadi belasan ribu? Mungkin ini pertanyaannya. Nah, kita perlu ketahui dulu ya, Arto ini adalah salah satu saham yang tergolong growth company. Artinya apa? Nggak masalah, mereka ini lagi di tahap bakar uang ya, burn rate, di mana mereka keluarin terus untuk mendapatkan user base ya, customer dan seterusnya, brand awareness dan seterusnya. Nah, jadi dari proses burn rate ini ada kemungkinan memang mereka terjadi kerugian ya, loss, karena marketing mereka begitu besar. Nah, tetapi yang perlu kita perhatikan di perusahaan-perusahaan seperti ini yang walaupun rugi, tetapi kenapa harga sahamnya bisa naik, itu kita perlu fokus ke revenue mereka. Nah, kalau mereka bisa membesarkan revenue mereka ya, artinya omsetnya mereka, customernya semakin banyak, walaupun memang harus bakar duit ya untuk mendapatkan revenue itu selama growth-nya semakin bertumbuh, kemungkinan sahamnya akan bisa naik ya. Dimana kalau kita bisa perhatikan seperti Tesla, dimana mereka sempat rugi terus, tetapi akhirnya menjadi saham yang sangat-sangat mahal ya kan. Nah, ini adalah kategori growth company ya. Jadi jangan terpaku dengan net profit mereka, tetapi lihat dari growth-nya mereka. Kalau pertumbuhan mereka secara omset itu terus meningkat ya, artinya banyak banget potensi yang ada di dalam saham ini, maka perusahaan ini berpotensi untuk naik harga sahamnya, dan orang-orang melakukan spekulasi, berasumsi bahwa nanti beberapa tahun ke depan Arto ini bisa memiliki omset yang semakin booming, dan net profitnya yang dari minus akan pelan-pelan menjadi plus. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi teman-teman, sudah banyak jawaban yang saya berikan kepada para teman-teman semua. Jadi jika teman-teman masih ingin bertanya seputar saham ataupun personal finance, teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Nanti saya akan lanjut untuk menjawab di episode yang ketiga. Nah, jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya ya, supaya semakin banyak lagi orang yang bisa menonton video ini untuk belajar bersama EJ Invest. Nah, ini adalah sesi tanya jawab ya, dan sesi belajar, jadi jangan merasa malu untuk menanyakan apapun di channel di kolom komentar di bawah, karena malu bertanya sesat di jalan. Jadi teman-teman jangan biarkan masuk ke dalam market dengan ketidaktahuannya, karena itu bisa memberikan resiko yang sangat besar. And I hope to see you guys on the next video. I'll see you again next time. Bye-bye.